Jumpa lagi di podcast Omah Dipa, Modcast. Ada datang moodnya, di situ kita buat konten podcast. Nah, kali ini saya kehadiran salah seorang sahabat yang sudah cukup lama bergelut di dunia sinematografi, Tris Pradana. Welcome Tris di Omah halo. Dipa, selamat datang. Sebelum kita ngobrol masuk ke tema utama, Tris, ngebahas tentang film-film yang Tris buat. Nah, mungkin yang pengen saya tahu, Tris, Tris ini kecil dan besarnya di mana, Tris? Saya kecil besar tuh di Ampenan, Bli. Di Ampenan. Ya. Lahir di? Kalau lahirnya di Praia. Oh, di Praia, Ya. tapi kecil besarnya di Ampenan. Ya. Terus terakhir Tris, pendidikan terakhirmu sempat mengenyam sampai Ya, kalau pendidikan agak complicated ya, Bli ya, Iya, gitu. oke. Karena sempat beberapa kali kuliah pindah kampus gitu, Bli. Oke. Nah, jadi kalau endingnya ya jadi tetap lulusan SMA. Oke. Iya. Enggak, tapi di kampus tuh kampus mana aja kamu Oh pernah? ya, dulu Pernah ini cicipin. di Jogja. Oke. Di Jogja, saya lumayan lama Jogja, tapi karena ndak jodoh dengan kampusnya, pindah ke Lombok Oke. di Bumi Gora waktu ya. Oke, ya. ya. Berarti kan paling enggak sempat lah ngerasain, sempat stay di luar Lombok Iya, iya. sempat merantau. Nah, yang kamu rasain Tris, ketika kita mau masuk ke ranah sinematografi, kamu pernah tinggal di Jogja. Pada saat tinggal di Jogja itu udah tertarik dengan dunia sinema? Oh ya, karena memang kampus yang saya tuju waktu itu memang saya mau ngambil jurusan broadcastingnya, Bli. Oke. Ya, jadi kalau untuk masalah tertarik di dunia film ya, itu dari SD sebenarnya, cuma mulai fokus untuk menggeluti itu dari lulus SMP. Makanya ketika lulus SMP saya masuk STM ambil jurusan multimedia. Oke. Ya, dan setelah lulus SMA langsung kuliah di jurusan broadcasting. Broadcast ya. Ya. Oh iya, emang cocok, berarti sejalur dengan Ya. apa yang pernah kamu dapatkan ilmunya gitu loh. Nah, setelah di Jogja berapa lama? Terus ininya sempat tinggal di sana. 3 tahun lebih lah. Wih, 3 lumayan tahun. ya. Heeh. Berarti pada saat di Jogja itu udah ada berkecimpung di lingkungan itu. Ya, jadi Perfilman. alasan terbesar saya tidak berhasil di perkuliahan karena sibuk di luar, dalam artian saya sibuk buat film, terus kebetulan saya juga kerja di salah satu PH besar di Oke. Jogja. Kebetulan dulu saya basicnya visual effect artist. Oke. Iya, jadi dapat ilmunya tuh di luar kuliah. Ya, ya, oke. Itu kayaknya hampir semua teman-teman yang dari sini sempat kuliah di Jogja, problemnya sama Iya. kok gitu. Saya juga di Jogja 12 tahun tuh ya gara-gara begitu. Iya. Gara-gara keasikan di luar kampus gitu loh, dengan atmosfernya yang berkesenian dunia kreatif lah bilang Iya. begitu. Nah, oke, berarti di tahun anggap 3 tahun di Jogja. Balik lagi ke Lombok tuh di tahun Balik ke Lombok sekitar 2013 ya. 2013. Ya, 2013 ya, mulai stay. Stay di Lombok ya. Nah, selama di Jogja, selama kamu berkecimpung di production house, itu sudah terpikir untuk membuat film atau memang sibuk kerja gitu aja, nyari pengalaman pada saat itu? Ya, sebelum saya masuk di production house, saya ikut beberapa sekolah film pendek, ya, Oke. sekolah film gitu, Bli. Nah, di situ memang memang apa ya, dari dulu tuh memang
pingin banget jadi pembuat film beli. Oke. Jadi dulu saya saya mensutradarai project pertama itu dulu video klip. Jadi dulu Oke. ada band Jogja, nama bandnya Nibiru. Oke. Nibiru, nah itu project pertama yang saya sutradarai dan itu pun ketika saya mengikuti sekolah film pendek itu beli. Oke. Nah kebetulan yang ngadain sekolah film pendek itu production house namanya MSV Mataram Suryavisi, yang dia itu kemarin bikin film Battle of Surabaya animasi, animator ya, animasi film animasi Battle of Surabaya. Nah karena project itu akhirnya saya magang awalnya. Oke. Ditawarin magang dan akhirnya ya kerja di sana. Di situ ya. Ya. Ya, Jadi banyak dapat ilmunya ya di luar PH itu ya. Di luar ini ya perkuliahan Kuliahan ya. ya, benar. Sama terus. Ya rata-rata lah begitu ya. Karena kan yang namanya dunia kreatif ataupun berbicara tentang satu skill yang dimiliki gitu, rata-rata dapatnya di luar perkuliahan Ya. biasanya begitu kan di lingkungan tergantung lingkunganmu kan, lingkungan gaulnya. Dan kamu sih pas sebenarnya ngambil broadcasting kemudian masuk di lingkungan itu tepat banget. Oke, balik ke Lombok 2013. Start pertama kali membuat film tuh film apa, Tris? Pertama kali ketika yang di Lombok beli ya. Iya. Kalau di Jogja dulu sempat bikin lah. Oh, sempat bikin ya ada 1-2 film. Nah, cuma ketika saya balik ke Lombok itu film pertama saya bikin bukan 2013 beli ya. 2011 ya? Iya, 2011. 2011. Ya, 2011. Sebentar, kamu bilang tadi di Jogja sempat ada 1-2 film. Iya. Apa itu pernah dirilis? Sempat dirilis waktu di Jogja. Iya, di sana waktu Oke. itu. Nah, kebetulan sama teman-teman PH juga gitu. Oke. Ya. Itu posisimu sebagai sutradara Ya. di 2 film itu. Oke, berarti bukan film pertama dong ya? Pas di Ya, Lombok ya? ya yang di Lombok. Oke, Karena oke, memang dulu kan diseleksi kita dari waktu balik lagi ketika ikut sekolah film pendek, Bli. Iya. Sekolah film pendek namanya YBS waktu itu, Yogyakarta Broadcast School. Oke. Nah, yang bikin YBS itu yaitu PH Oh, MSP. iya. Jadi pesertanya waktu itu 20 orang YBS angkatan pertama itu. Nah, kita disuruh bikin skenario dan yang terpilih skenario yang saya buat. Oke. Makanya saya yang dipilih untuk menjadi sutradara waktu itu. Nah, dari situ mungkin ya dilihat saya ada bakat ya, lah ya di situ penulisan ya. ya. Oke. Dan orang-orang di sana tuh kan sangat support, sangat asik lah gitu. Nah, jadi dia mau kasih kesempatan gitu. Saya sangat banyak belajar di Jogja itu sama orang-orang itu gitu. Orang-orang keren semua gitu. Nah, ketika saya balik ke sini itu yang saya bikin film judulnya The Nune. The Nune. Ya, waktu itu kamera masih hitungan jari beli yang punya DSLR. Oke, di sini waktu itu ya. Ya, bukan di sini sih, mungkin di Jogja juga waktu itu. Oke. Ya, karena baru-baru rilis baru gitu. ya. Jadi itu film yang saya bikin pakai mini DV waktu itu. Oke. Ya, saya waktu itu masih pakai kamera GVC ya, enggak salah. Iya, GVC, mini DV. I see. Mini DV. Nah, yang menariknya itu film tentang Putri Mandalika. Oh, Iya, serius. oke. Judulnya The Nune. The Nune. The Bercerita Nune, tentang Putri Mandalika. Putri Mandalika. Oke. Jadi The Nune ini itu kan panggilan sayang bapak ke anak laki-laki Lombok. Oke. Kalau perempuan Dende. Dende, Nah, betul. kalau Ya. cowok The Nune biasanya. Nune. Oke. Nah, jadi film The Nune itu kisahnya pada saat itu versi saya gitu kan. Jadi dia punya affair lah sama Putri Mandalika, saling suka gitu loh. Oke. Cuma waktu itu Mandalika direbutkan oleh banyak pangeran kan. Ya. Nah, akhirnya Denune ini berjuang untuk mendapatkan Putri Mandalika itu.
dengan cara bertarung ceritanya gitu. Oke. Kurang lebihnya beli. Ya, 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 ya. Dan itu masih sangat apa ya? Indie banget lah karena yang bantu waktu itu kakak saya aja, cuma ya mungkin film bisa dibilang iseng, iya, bisa dibilang Ya serius juga iya. iya ya. gitu kan ya. Ya tapi paling enggak sebenarnya kan seperti kata pepatah kan, terus semuanya harus dimulai dengan langkah pertama Benar, gitu kan. ya. Jadi memang itu salah satu, kalau akhirnya kamu mencapai di tahap sekarang juga, kalau kamu nggak punya tahap sebelumnya kan nggak Benar. terjadi dia. Oke, setelah Denune itu sebentar, Denune itu di tahun 11 ya? 2011. Iya, Oke. Itu dipublishnya di Di YouTube waktu itu. YouTube ya, udah ada YouTube ya 2011 Iya. ya. Iya ya, oke. Cuma ya itu viewernya Iya sih, itu kan era-era belum tuh Belum, YouTube, ya, YouTube benar. belum belum populer ya waktu itu ya. 2011. Oke. Itu melibatkan pemain banyak sedikit. enggak, cuma 3 orang waktu itu. Oke, Ya. 3 orang ya. Itu Tris semua yang kerjain. Iya, semua. Oke. Setelah Tapi ini yang menariknya ya, bener ya, proses. Tapi karena film Denune itu akhirnya di tahun 2013 saya terpilih beli untuk mengikuti masterclass Makassar Siskrin Academy. oke. Jadi ada masterclass yang digagas atau dibikin oleh Riri Riza sama Mbak Mira Lesmana. Wah, itu top itu. Nah, ya. itu memilih waktu itu enggak saya 13 sinias Indonesia Timur. Oke. Nah, saya apply-nya dengan film Denune itu gitu. Dan saya terpilih untuk mengikuti masterclass 2013 di Makassar, waktu itu. Ya. 2013 ya. Wah, berarti berjasa tuh kamu. Iya, Dan benar. Nune itu Denune, ada ininya, jasanya. Dan di situ mungkin titik perubahan hidup saya beli ya, semenjak dari Makassar itu gitu. Dari segi wawasan dan semangat, terutama yang saya bawa pulang itu benar-benar terbakar semangat saya untuk lebih menghidupkan perfilman daerah ini gitu. Iya. Karena emang begitu sih, ketika kita ada di satu anggaplah atmosfer, entah itu disebut workshop, entah disebut masterclass atau apapun, itu memang pasti positif tuh. Ya. Vibe-nya tuh positif gitu, apalagi ada mentor-mentor yang Ya. kelasnya, wah kelasnya sekelas si Mbak Mira sama Riri kan, itu super tuh. Waktu itu mentor-mentornya juga kalau dari sutradara ada Teddy Suratmaja Oke. yang bikin Lovely Man. Iya, iya. Terus Kamila Andini yang sekarang lagi banyak sekali dapat penghargaan, Iya. istrinya Iva Ivansa. Iya. Terus ada Lukman Sardi, Oke. siapa? Nicholas Saputra waktu itu sama siapa lagi? Ardini Wah, Wirasti ya, enggak salah ya. Intinya, dan ada beberapa sutradara dari Singapura dan Malaysia. Oke. Sama Thailand, Mbak Pimpaka. Oke. Ya, jadi banyak sekali yang Wah, itu kamu yang saya dapat. full nutrisi itu. Iya, Chris. benar. Jadi makanya saya bilang tadi Makassar Siskrin Academy 2013 itu merupakan benar-benar apa ya, pengalaman yang yang bikin saya sampai sekarang masih fight gitu di perfilman. Perfilman ya. Oke, setelah balik pulang dari Makassar, apa yang kamu hasilkan? Ya, setelah dari Makassar saya bikin film, beberapa film pendek juga beli gitu. Oke. Jadi terus konsisten saya bikin film pendek gitu kan. Hingga lumayan sih, lumayan rentan waktunya hingga 2017 akhir ya. Oke. Di situ mungkin saya bisa bilang ya letak pecah telurnya beli ya. Oke. Ya, jadi ketika saya menggarap film Obituari waktu itu. Ya, saya nonton itu. Ya, jadi saya bisa bilang film Obituari mungkin titik pecah telur, dalam artian saya
lebih dikenal banyak orang gitu dan karya saya lebih banyak ditonton gitu, cakupannya lebih luas ya. Setelah film Obituari itu, Obituari, ya. ya. Itu kalau nggak salah yang ngegarap musiknya kan Mantre Ardana Iya, tuh. Beli Ya. Mantra. Terus pemeran utamanya Ari Kang Garmono. Ari Garmono ya. Iya itu dikategorikan sukses itu Iya. gitu loh. Kalau menurut audiens ya, Iya. menurut orang yang menonton gitu film itu. Dan itu kalau nggak salah kamu buat acara ininya itu apa namanya istilahnya terus Screening, apa screening, screening premiernya. ya? Premier itu di Gedung HK waktu itu. iya betul. Oh itu rame kan? Ya. Ya walaupun saya nggak nonton di situ. Mm-mm. Saya nontonnya di ini di apa media digital apa kalau nggak salah kemarin tuh lewat di YouTube kalau nggak salah saya nonton tuh atau di siapa yang muterin gitu ya kayaknya ada yang ngasih saya nonton ini loh film Obituari gitu. Nah, saya agak lupa itu tahun 2017. 2017 Akhir, ya. oke 5 tahun yang lalu berarti ya. Oke itu berarti film kedua Tris ya semenjak kamu Enggak. itu enggak maksudnya yang itu film pendek oke lah banyak kan ada Iya. beberapa. Nah itu dianggap film kedua atau ada sebelumnya? Jadi setelah Denunun tuh banyak sekali saya bikin film, Beli. Oke. Makanya saya bilang titik pecah telurnya di Obituari. Oke. Ya, jadi saya mungkin ada 10 ya, lebih ya, 10. Edan. Ya, yang Ada saya 10 bikin. Ya. Jadi ada kan Aku Follower Setiamu itu menang juga di ini kan beberapa lomba gitu. Oke dan Nune terus Denune kan Aku Follower Setiamu, Kecepret. oh iya Ya. itu saya ingat kalau Kecepret 2013. oh mocong tuh ininya Ya, tuh Mocong Diesel sama Bu Ayu. iya, oke terus Terus Bully Bila web oke series. saya nonton tuh Bully Bila oke. Terus apa? Apa lagi ya? Alma Alma Heeh. di Taman Budaya di Taman Budaya Alma. ya Terus ada ini Dede. oh itu saya belum nonton kalau itu oke. Terus apa lagi ya? Ya banyak lah ya Iya. berarti ya. Sama ini yang terakhir terbaru film saya judulnya Bu Ate Kembang Mate. Mungkin akan rilis bentar lagi juga. Oke. Buah Ate Kembang Mate itu yang kamu angkat tentang apa? Ya, itu syuting baru Januari kemarin, Beli. Oke. Itu syuting di Labuan Lombok itu. Jadi saya kan sudah ndak punya orang tua, Beli. Kedua orang tua udah meninggal ya. Oke. Ibu yang baru meninggal, kalau bapak 2009 meninggal, Oke. ibu 2020 kemarin. Ya baru saja. Ya. Heeh. Jadi saya kemarin itu titik kangen sekali gitu sama ibu saya gitu, Beli. Nah, jadi saya biasa resah gitu kan, itu saya tuangkan di film. Oke. Nah, jadi bisa dibilang film Buah Ate Kembang Mate ini film personal saya tentang kerinduan saya terhadap ibu saya, Beli, gitu. Oke. Nah, jadi tentang tema ini yang saya angkat tentang menunggu seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi itu, Oke. yang mau sampai kapanpun kalau sudah beda dimensi atau apa itu, ya itulah betapa Iya. saya mengangkat tentang TKW sebenarnya di film ini kan. Nah, cuma saya fokusnya tentang yang ditinggalkan, Oke. bukan yang meninggalkan. Karena Oke. biasanya yang ditinggalkan tuh yang lebih Pasti. iya, lebih Iya. sedih gitu, Beli. Deep Ya. banget dia. Heeh. Kalau yang ditinggalkan tuh deep banget Iya. ininya. Makanya personal banget lah ini film gitu. Jadi kemarin juga ya syukurnya gitu kan ada banyak teman yang membantu juga gitu Iya. film ini. Buah Ate Kembang Mate. Oke. Itu akan dirilis segera ya. Ya. Soon ya. Soon. After that Tris. Setelah Buah Ate Kembang Mate. Ya, sekarang lagi bikin film ya. Judulnya The Story of Mandalika, Bli. Nah, ini yang
ini kayaknya yang perlu kita bahas. The Story of Mandalika. Iya. Jadi artinya begini. Kamu mungkin seperti ada flashback ya. Kamu teringat menggarap Denuna itu tadi. Akhirnya dengan versimu yang ala dulu, atau alasanmu apa? The Story of Mandalika, apakah ada ketidakpuasan di Denuna itu akhirnya kamu mau mencoba dengan konteks yang sekarang kan mungkin ilmumu lebih secara Ya, experience ya, lebih benar. gitu. Apa seperti itu atau gimana, nggak tahu saya. Ada seperti itu. Cuma kenapa sekarang ya? Kenapa sekarang? Sebenarnya dari dulu pingin banget saya membuat film tentang legenda Putri Mandalika ini, beli. Oke. Karena saya salah satu yang tertarik gitu dan suka banget sama legenda tersebut gitu. Iya. Dan menurut saya sebagai pembuat film gitu, ini harus difilmkan ini gitu, karena Iya. ini legenda besar ya, menurut saya legenda besar yang dimiliki NTB ya, benar. Lombok khususnya gitu loh. Iya. Dari dulu sebenarnya, makanya dulu saya bikin Denuna gitu kan, itu membuktikan bahwa memang saya dari dulu tuh aware terhadap tema ini gitu, beli. Iya. Nah, cuma kenapa sekarang? Karena sekarang kita juga momen, beli. Betul. Iya, Mandalika ini sekarang Iya. jadi sorotan dunia ya. Kita Iya. bisa bilang dunia gitu. Iya, kalau bicara tentang fenomena belakangan bahwa dibangunnya sirkuit Mandalika yang akhirnya akan ada agenda MotoGP besok, terus nanti di akhir tahun mungkin akan agenda lagi, ada agenda internasional gitu kan. Memang sih momen satu, tapi kan bahwa kamu mengangkat tema The Story of Mandalika ini kan bukan atas dasar itu kan, Iya. gitu loh. Yang penting kan itunya, bahwa ada sesuatu yang memang butuh atau kamu merasa perlu untuk diangkat kan gitu. Iya. Bahwa ini satu legenda dan menjadi satu kekayaan dari bicara tentang histori yang ada di secara itu kan menyangkut banyak hal tuh. Artnya masuk di situ, culture-nya iya gitu kan. Itu banyak sekali ininya. Ada sisi yang lain, dimensi yang berbeda gitu. Nah, kamu mengangkatnya dengan konteks apa, perspektifmu yang mana nih di yang Putri of Mandalika nih? Saya mengangkat yang versi umum, beli ya. Oke. Umum dalam artian mungkin cerita yang masyarakat kebanyakan mengenal gitu, beli. Oke. Yaitu Putri Mandalika adalah seorang putri dari raja gitu kan. Iya, Nah, iya, seperti iya. itu, terus berkorban Iya. karena tidak mau terjadi pertumpahan darah antar pangeran yang Pangeran, memperebutkan. ya. Oke, Akhirnya dia berubah menjadi Nyale. Nyale ya. Nah, cuma di sini saya bertugas yaitu untuk menyajikannya, beli. Oke. Menyajikannya ke dalam media film. Oke. Tentu saja kan itu berbeda, beli. Tulisan ya, anggap saja tulisan, karena selama ini kan kita mengetahui Mandalika ini melalui tulisan ataupun dari omongan atau cerita kan. Cerita, ya, iya, betul. Cerita orang tua atau cerita orang lain gitu kan. Iya, benar. Nah, ini kan merupakan media yang baru, beli. Betul. Ya, kalau kita bahas film gitu. Iya. Nah, yang menariknya yang saya mau tampilkan dalam film ini adalah sisi personal dari Putri Mandalika itu sendiri, beli. Oke. Dalam artian mungkin kalau di cerita atau tulisan lebih fokus ke pertikaian, terus Oke. Mandalika melarikan diri berubah jadi Nyale atau Oke. apa gitu kan. Nah, Ya. di sini saya ingin menonjolkan kenapa sih Putri Mandalika itu begitu fenomenal, dalam artian kenapa sampai ini. Berarti kan ada something plus atau sesuatu yang berbeda dari dirinya. Iya. Personal terutama ya. Iya. Makanya di film ini saya tampilkan juga ke flashback ketika dia masih kecil gitu. Oke. Orang tuanya gitu. Karena itu akan jadi hal-hal menarik juga bagi penonton ya atau masyarakat. Iya. Dalam artian
orang juga akan sedikit tidak bisa tahu tentang sisi lain atau ruang lain yang dimiliki oleh Putri Mandalika Putri ini Mandalika, gitu. oke. Iya. Jadi Iya. saya merasa orang harus kenal atau dekat dulu dengan seseorang baru bisa menyayangi gitu, Bli. Iya, oke. Iya kan? Makanya saya kepingin menonjolkan personal. Jadi biar masyarakat nih lebih dekat dengan Putri Mandalika sehingga akan muncul rasa cinta atau sayang terhadap sosok Putri Mandalika itu Oke. gitu. Sebagai sesuatu yang memang kita patut apa namanya kenang dan syukuri bahwa ada legenda-legenda ternyata yang cukup menghiasi apa namanya perspektif kita gitu kan. Nah, begini Tris, jika berbicara tentang dunia sineas bilang begitu ya, untuk NTB sendiri, nggak usah NTB dulu deh, Lombok dulu Tris. Kita bicara tentang skup yang lebih kecil. Menurut Tris, apakah cukup banyak pelakunya di Lombok ini? Kalau pelaku banyak Oke. ya. Nah, cuma di sini kan yang memang yang ya saya rasa emang nggak mudah juga gitu, Beli ya. Nggak mudah juga untuk apapun bidangnya gitu, Beli, untuk konsisten itu, Beli. Iya, challenge-nya sih di situ Iya, di ya. situ, Apapun bidangnya, challenge-nya adalah konsisten itu. Konsisten. Iya, oke. Apalagi kita berbicara dari segi filmmaker gitu, Beli. Oke. Dalam artian yang perlu ini kan karya, Bli. Iya. Iya kan? Iya, Jadi oke. apa ya? Bicara seni pasti itu menjadi satu goals-nya biasanya, Iya, karya. Jadi pelaku banyak, cuma tidak sebanding dengan karya yang dihasilkan gitu. Oke. Saya ngambil contoh di Makassar, Bli ya. Ya. Di Makassar itu dalam 1 tahun itu minimal 20 film panjang, Bli. Dalam artian film layar lebar. Oke. Yang bisa tembus di bioskop daerah loh. Oke, di Makassar Iya, sendiri ya. per tahun 20, Iya. bayangin. 20. Minimal. Minimal. Kalau di sini ya kalau saya pribadi sih saya bukan penggemar atau yang gila dengan film Tris ya. Tapi paling enggak dengan adanya sosial media sekarang kita bisa memantau biasanya melihat progres dari bidang apapun gitu. Nah, memang kalau saya ngamatin belum terlalu banyak ya Ya itu. di muncul gitu loh film-film di NTB ini gitu. Ya Itu menurutmu apa ininya kira-kira kendalanya ada di mana? ya itu tadi konsistensi itu, Bli. Kalau dari saya pribadi gitu, Bli. Kalau bahasa saya sih ya, kalau bahasa istilah ya yang saya gunakan masih belum cukup gila, itu aja. Oke. Iya, Ide-idenya ya. Bukan idenya. Keberanian kali ya. Iya, pelakunya itu Oke. gitu loh. Istilahnya kalau saya contoh saya gitu, Bli ya. Saya kalau mau bikin tuh ya gila saya sudah. Istilahnya makanya banyak sekali mungkin entahlah mungkin berita miring kayak atau apa mungkin Enggak, kita enggak akan ngebahas yang konteks di konteks negatifnya ya. Yang kita coba bahas adalah apa kira-kira gitu yang terpikir ketika pengen menjadi konsisten tuh apa kendalanya kira-kira? Itu harus jadi gila itu. Iya, oke. Jadi saya kalau mau bikin film ya saya minimal Total. gerak, iya. Total ya. Saya bergerak dulu dan nanti pasti bakal nemu gitu loh. Oke. Makanya apa ya? Saya nggak mikir gitu, Beli, dalam artian ya mungkin bisa dibilang negatif lah sikap itu atau gimana. Tapi saya kalau udah mau berkarya ya itu harus jadi. Iya. Kalau dalam konteks karya ketika memang total dalam berkarya itu nggak ada sisi negatifnya kalau menurut saya. Kalau masalah gini,
penilaian orang tuh kan perspektif, Tris, menurut saya gitu. Perspektif orang bisa beda-beda. Nah, itu terserah lah ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah menurut karena yang ada di kepala saya, membuat satu film itu kan butuh energi besar, biaya besar, dan banyak hal di situ yang dibutuhkan. Apakah itu menjadi kendala sebagian? Kira-kira gitu. Nah, sebenarnya ya kalau dari pengalaman saya beli ya, memang itu sangat kendala beli. Ya, oke. Cuma kalau kita tidak gerak, kalau kita tidak mengusahakan, Ya nggak tidak akan terjadi. bisa ya. Iya. Oke. Saya untuk sampai di titik selesai produksi dalam artian berhasil gitu kan, berhasil membuat film itu banyak sekali lika-likunya beli, dalam artian saya harus ke sana, saya harus ke sini untuk mencari dukungan. Iya, Dalam oke. artian pendana lah kita sebut di sini kan untuk budget produksi film. Saya harus ngelobi sana sini, manfaatkan link. Iya. Ditolak sana sini sudah biasa beli. Oke. Nah, itu kan proses beli. Ya. Nah, kalau kita stop di proses ditolak 1 2 itu, terus kita stop ya tidak akan menjadi karya itu. Ya, artinya bahwa jangan fokus di masalahnya, tapi fokusnya di solusi kan. Iya. Gitu. Jika berbicara tentang balik lagi bahwa Tris pernah mengikuti masterclass di Makassar, pernah ada di Jogja. Komparasinya menurut Tris idealnya sebagai satu area gitu ya, satu area yang dia ideal untuk sebuah konteks sinematografi. Itu komparasinya bagaimana Tris kira-kira dengan daerah yang lain ininya? Kalau di sini beli. Iya kok, iya kita khususnya NTB lah bilang. Apa yang ada di pikirannya Tris, kepalanya Tris kira-kira? Sebenarnya kita compare gitu loh. Kenapa di sini masih belum hidup ya? Saya katakan belum hidup beli ya. Industri ya, industri perfilmannya ya. Karena kalau saya lihat kita butuh, ini pendapat pribadi saya beli, bisa salah atau bisa iya, ini. itu nggak apa-apa itu. Karena kita belum ada dewa beli. Dalam artian kita butuh satu, entah itu siapa saja. Makanya saya sering berpesan juga pada teman-teman, ayo siapa duluan yang menjadi dewa. Dalam artian kita butuh sosok. Contoh Makassar punya dewa Riri Riza. Berarti problemnya adalah ketika bahwa si pelaku sinematografi ini butuh role model ya. Iya, role model, karena itu bisa sangat berpengaruh beli. Dalam artian dia bisa mempengaruhi ke pelaku maupun ke pemerintah ataupun ke investor yang lain gitu. Jadi kan kalau di sini kan masih belum ada, saya bilang belum ada ya gitu loh. Yang bener dewa loh, dalam artian sosok gitu beli. Iya, tapi mungkin gini Tris, karena pengalaman saya sering berhadapan dengan istilah satu sosok yang menjadi figur ya, anggaplah menjadi figur atau role model gitu. Bisa jadi teman-teman di sini yang di luar lingkungannya Tris, di luar lingkupnya Tris, menganggap entah Tris atau di sini juga kan ada Dwi, ada siapa lagi. Mungkinkah mereka juga menganggap kalian menjadi role modelnya? Nah, cuman pertanyaannya adalah pernah nggak sih ada satu bukan asosiasi ya, atau anggap deh nongkrong bareng mengebahas tentang itu. Jadi gitu. komunitas di sini banyak. Komunitas banyak. Yang kemarin ada basement ya, itu komunitas Dwi juga. Iya. Nah, kemarin kita sempat ngobrol. Nggak lama kok, berapa bulan yang lalu itu basement ngadain pertemuan antar sutradara-sutradara lokal gitu. Nah, itu kita ngobrol banyak gitu kan. Nah, tentang ya biasalah tentang apa nih gitu, ke depan mau ngapain nih gitu kan. Jadi pingin bikin database lah apa gitu. Itu sebenarnya banyak beli. Cuma kalau saya pribadi beli ya, nggak tahu ya, saya agak
ini di komunitas gitu beli. Maksudnya Ya, tempat saya bukan di komunitas gitu. iya ya. Karena kamu bergejolak pikiranmu dengan berpikir bahwa harus berkarya kan. Ya itu idealnya seorang yang bergerak di dunia art. Ya memang rata-rata begitu ya. Rata-rata begitu sih. Menyatukan isi kepala dari masing-masing pelaku seni itu memang nggak mudah gitu kan. Selalu ada perspektif yang berbeda dari setiap pelakunya gitu. Tapi it's okay bahwa sekarang buktinya kamu terus berkarya. Itu satu harapan saya adalah bahwa mungkin saja suatu saat entah kamu atau Dwi atau siapapun yang memang sekarang sedang bergerak terus itu bisa menjadi role model. Itu sih harapan saya gitu. Nah, jika berbicara ini, Tris, kenapa saya tadi bertanya tentang ada komparasi yang sangat esensial nggak sih ketika berbicara tentang dunia sinematografi gitu loh, Tris. Kenapa saya bertanya begitu? Jadi saya berpikir begini, agar generasi yang berikutnya kan kita akan berbicara nih setelah kita itu pasti ada next nih gitu. Nah paling nggak mereka juga sudah memiliki gambaran apa yang harus mereka lakukan nantinya gitu ketika berbicara sinematografi. Nah kalau untuk mendapatkan ilmu tentang itu di sini udah ada belum sih di NTB sendiri? Bilanglah perkuliahan gitu, kampus gitu. Oh, kalau kampus belum ya? Belum ya? ada. Ya. Podcast ya. Oke. Yang khusus beli ya, belum. Iya, iya. Nah, cuma kan teman-teman juga ya setahu saya ya kayak komunitas misalnya Dwi juga Basement itu dia ngadain apa istilahnya ya? Pelatihan lah ya. Oke. Ya ada kelas gitu. Nah, Kelas, itu langkah yang bagus. Iya, oke. Makanya saya sebenarnya mendukung, tapi saya mendukung dari jauh dalam artian kalau apapun yang diperlukan sama teman-teman, bantuan atau apa gitu, saya siap 24 jam siap. Iya, oke. Kayak gitu. Cuma saya tuh memang tidak cocok gitu loh, beli. Iya. Iya. Iya, orang beda-beda lah ya, Makanya orang. saya bilang gitu. Ya, ayo kita berjuang dengan masing-masing jalan. Oke. Tapi tujuan kita sama, membangkitkan perfilman daerah ini. Iya. Kayak gitu. Tapi bahwa kamu juga memberikan statement anytime you Oh, need iya. me gitu kan. Ya kamu membuka pintu itu gitu kan. Ya itu bagus sekali kalau menurut saya. Dan saya juga cukup gelisah Tris berbicara tentang bidang yang lain gitu kan, karena kan gini, kemajuan teknologi informasi dan elemen pendukungnya ini sangat cepat gitu loh. Dengan adanya sosial media, dengan berkembangnya kanal-kanal YouTube dan sebagainya, ini satu media yang bisa dimanfaatkan sebenarnya oleh si pelaku sinematografi ini gitu. Nah, ada nggak tipsnya Tris untuk membuat Tris bisa, ya saya bilang sih sangat konsisten di dunia perfilman gitu. Ada tips nggak Tris? Misalnya kalau untuk anak-anak nih yang baru belajar, wah saya harus ngapain nih, langkah awalnya ngapain, terus stepnya ngapain gitu loh. Biar mereka juga punya arah kan. Ya, yang pertama sih cari dulu apa yang paling disuka gitu, beli. Oke. Misal contoh, kalau saya dulu kan memang suka banget sama visual effect gitu loh. Iya. Jadi saya belajar, ya bisa dibilang saya mengorbankan masa muda saya tuh untuk belajar gitu, untuk menguasai software gitu kan, Iya, menguasai editing gitu. Nah itu aja, cari dulu lebih kemana nih sukanya nih. Kan banyak nih jenis kalau kita bicara video ya. Oke. Ya banyak, ada banyak genre atau banyak jenis tipe gitu. Iya. Ada yang mungkin suka ngevlog, Oke. kayak gitu. Ada yang suka bikin stop motion Iya, seperti itu. oke. Ada yang bikin film pendek gitu, dokumenter apa gitu kan. Iya. Visual effect atau video klip atau apa. Nah, Oke. cari dulu mau kemana gitu. Iya. Nah, kalau udah nemu biasanya
terus ini akan jadi ketagihan untuk cari tahu atau apa menguasai hal itu gitu. Iya, terus mengupgrade diri ya Iya, berarti ya. terus belajar. Oke, berarti bahwa kuncinya adalah belajar dan memperbanyak experience. Iya, apa ya? Eksperimen, eksperimen. Kenali dulu apa yang kita mau. Contoh kayak saya lebih ke fiksi kan. Oke. Ya, saya cuma bikin dokumenter cuma 1 kali. Itu pun kerjaan gitu kan. Iya, Kemarin iya. dokumenter beasiswa. Orderan lah ya. Aha. Itu pertama saya bikin dokumenter. Selebihnya fiksi. Oke. Karena memang saya tuh suka berhayal dalam artian seperti itu, contoh kayak Story of Mandalika ini kan fiksi fantasi, Bli. Oke. Jadi banyak apa ya, hayalan-hayalan yang saya tuangkan gitu. Ya. Nah, saya bisa tuangkan di mana ya, di film. Ya. Berarti kuncinya adalah kamu mesti mengenali dulu Iya, benar. apa yang menjadi ibaratnya passion ya. Passion. Passion kita kemana gitu. Itu dulu berarti yang dicari ya. Karena nanti kelihatan kok, Bli. Apa film kita tuh jadi kayak punya signature. Oke. Iya. I see. Makanya apa kebanyakan film saya juga punya style, dalam artian style udah ciri khas gitu. Iya. Oh, ini kalau Trace misalnya, oh dia punya plot twist. Oke. Nah, seperti itu. Karena saya suka gitu kan. Iya, iya, iya. Hampir kebanyakan film saya memiliki plot twist gitu. Oke. Apa itu plot twist? Ya, ending yang tiba-tiba tidak disangka-sangka gitu. Oke. Istilahnya. Ya. Misalnya kita penonton mikir ternyata endingnya B gitu. Ya, Memiliki Oke, itu istilah Ya, dalam dunia perfilman istilahnya, ya, plot twist ya. Atau dibalikkan gitu ekspektasi penonton gitu. Iya. Oke. Itu berarti yang membuat film artinya menjadi satu karakter yang coba Tris bangun ya. Iya, karena itu terbentuk ya karena pribadi Tahu. kan, ya Ya, kamu tahu apa yang kamu pengen. ada beda-beda. Misalnya Dwi dia lebih suka ke action dan Oke, apa gitu. iya. Udah kelihatan gitu. Iya, iya, iya. Ada Yuda juga namanya kan, Oke. dia suka visual effect apa. Oh, ini Yuda Oke. banget. Nah, dia udah kelihatan. Iya, punya karakter Ada Rizky masing-masing. yang memang komedi banget sudah. Oke. Ya, kayak gitu beli. Wah, berarti cukup banyak terus ya. Artinya kan dengan kamu menyebutkan nama-nama itu tadi juga saya mulai kebayang bahwa wah keren banget kalau suatu saat Lombok NTB punya satu momen atau event tahunan di mana kalian di situ menayangkan karya-karya apa istilahnya terus kalau dalam dunia perfilman tuh. Ya, Kalau kan Screening, ada ya, screening. screening ya istilahnya ya. Agenda tahunan lah, entah namanya apalah gitu kan. ya sebenarnya ini sudah jadi pembahasan sejak 2014 ya, beli ya. Buset, dari 2014 berarti. Iya, waktu itu ya saya sama inilah senior-senior gitu kan. Heeh. Cuma ya itu susahnya itu untuk mengeksekusi gitu. Jadi kita pingin bikin omnibus. Omnibus tuh kalau di musik kayak album beli. Oke. Jadi omnibus tuh film dengan sutradara yang berbeda tapi masih satu tema. Misal contoh kayak omnibus Jakarta Maghrib misalnya. Oke. Terus apa? Love Actually misalnya seperti itu. Oke. Nah, jadi kita pengen bikin omnibus gitu kan. Simple aja misalnya mengangkat Hari Kemerdekaan misalnya temanya. Ya, tema apapun lah ya. 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 Cuma ya itu susah sekali untuk menjadikannya kenyataan itu. Ya, itu challenge-nya, Tris. Misal satu semangat, yang lain ini gitu, itu yang Iya, apa ya? itu ritmenya. Itu ritme dalam membangun sesuatu menjadi sesuatu yang besar kalau menurut saya. Dia pasti ada tantangan seperti itu. Iya, nggak di dunia perfilman aja sih, di dunia yang lain juga, di bidang yang lain juga sama, kendala itu pasti ada. Nah, tapi saya sangat yakin, Tris, bahwa itu pasti akan terjadi kalau diupayakan terus gitu, diusahakan terus. Saya yakin itu bisa terjadi karena jika berbicara tentang perkembangan Lombok bilang begitu ya, NTB,
dengan dibangunnya sirkuit Mandalika ini NTB menjadi satu sorotan yang cukup membuat katakanlah gitu ya, daerah lain juga merasa bahwa wah Lombok nih lagi seksi-seksinya gitu Iya, loh. benar. Iya kan? Nah, sekarang ketika orang mulai melihat Lombok ini dalam skup, nggak hanya bicara tentang sirkuitnya berarti kan, itu ada apa aja sih di Lombok. Nah kan itu sebuah harapan sih kalau saya berpikirnya terus gitu. Yang itu saya pikir bahwa harapan saya ini untuk bidang apapun gitu, bahwa Lombok akan bisa lebih maju lagi ke depannya. Yeah. Nah ada satu pesan apa Tris, ketika kita berbicara tentang, atau bukan pesan, harapan ke depan Tris. Ini kita anu nih, sebelum ke situ Tris, ada satu yang saya pengen tanya tadi, untung saya ingat. Yang saya pengen tanya ke kamu adalah sebelum kamu apa istilahnya, berbicara tentang harapanmu tentang dunia perfilman di NTB. Siapa yang menjadi yang sangat menginspire kamu dalam dunia perfilman? Perfilman ya. Ya, Indonesia atau luar? Dua-dua ini, Indonesia luar gitu. Kalau luar negeri beliau, kalau sutradara favorit ya Nolan, saya Christopher Oke. Nolan ya. Tapi saya suka ini Guy Ritchie ya. Itu yang dua itu sih. Guy Ritchie sama Nolan ya. Ya Nolan. Kalau Indonesia ya Kak Riri. Riri Riza. Ya Kak Riri. Banyak banget sih karyanya kalau Riri Riza. Karena saya kan kayak apa ya, jadinya semua yang saya lakukan ini juga kayak mau jadi pembuktian ke Kak Riri gitu loh, bahwa dia ndak salah pilih gitu, dalam artian memilih saya gitu, dalam artian ada satu kesamaan visi gitu, visi misi saya sama Kak Riri, yaitu pingin bangkitin perfilman Indonesia Timur gitu beli. Oke. Jadi dia role model saya banget lah Kak Riri gitu. Ya. Riri Riza memang sering mengangkat konten-konten ini kan, dia fiksinya tuh. Karya dari Riri Riza yang kamu paling sukai? Suka ya Laskar Pelangi. Oke. Laskar Pelangi. Ya itu kalau itu sih semua orang suka kayaknya. Sebagian besar orang lah saya bilang, bukan semua ya. Ada aja pasti yang bilang wah enggak gitu. Karena tapi itu kan subjektif itu. Gila itu ya, yang pertama. Ya, itu salah satu masterpiece-nya beliau sih ya. Laskar Pelangi yang digarap dengan apik gitu. Soundtracknya juga keren sih memang. Ya. Pas itu. Nah itu setaumu kalau Riri Riza Laskar Pelangi itu setelah si soundtrack itu ada, atau dia memang sebelum si Setelah soundtracknya dibikin. Oke. Iya kan. Dibikin khusus untuk ya, film itu berarti. Film ya? itu. Oke. Tapi kalau film beli ya, kalau ditanya film favorit saya beli ya. Ya. Saya lupa sutradaranya siapa. Kalau film Indonesia beli ya, saya paling suka tuh Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Tenggelamnya Kapal. Ya, itu film masih list nomor 1 bagi saya gitu. Itu bercerita tentang apa, Tris? Itu tragedi ya, kayak Titanic lah, tragedi tenggelamnya kapal gitu, cuma ada kisah cinta di sana. Oke. Antara Hayati sama Zainuddin. Oke. Itu fiksi atau? Itu dari novel ya, enggak salah ya. Novel atau ya, enggak, maksudnya itu fiksi ya? Iya, fiksi, termasuk fiksi. Oke. Dan yang luar tadi Tris, ada Nolan sama Guy Ritchie. Itu apa karya favoritnya yang kamu? Kalau Nolan banyak sekali ya. Nolan yang jadi favorit semua ya. Satu sebutin yang sangat
membuatmu wah ini nih gitu? Kalau yang bikin saya pertama sakit kepala terus bikin nano sama Nolan nih Memento. Memento. Iya, jadi logikanya beli ya. Kita nonton film dari awal, alur cerita kan, pengenalan dulu. Oke. Terus konflik, penyelesaian apa kan? Kamu nggak Sampai menduga selesai. ya? Iya. Kalau Memento ini dia dibalik gitu loh. Oke. Bayangin tuh, film dibalik. Kita nonton akhirnya dulu baru tahu awalnya. Oke. Yang Itu biasanya gila. descending, yang biasanya ascending nih descending Iya, ibaratnya gitu. bener. Itu yang bikin saya, wah ini menarik orang ini gitu. Dan ditambah karya-karya berikutnya. Termasuk saya suka trilogi Batman itu, The Dark Knight. Oke. Karena dia mengemas superhero dalam bentuk paling mendekati kenyataan. Iya Itu super sih memang itu. Gila itu. Jadi nggak kelihatan bahwa itu film tentang hero gitu, fiksi, Iya. fantasi. Iya. Jadi dibuat seolah Batman itu bisa terjadi di kehidupan nyata. Iya. Itu keren banget menurut saya. Itu semuanya spektakuler saya kalau menurut Iya. saya. Keren. Itu habis berapa kira-kira Tris? Film model begitu itu? Nggak tahu ya, cuma kalau dibanding untungnya jauh lah. Enggak. Jauh. Yang ada di bayanganmu itu sampai sekian ratus kayaknya. Iya, jelas. Ratusan M itu. Ya pasti ya. Oke Tris, sebelum kita akhiri bahwa ada satu karyanya Tris yang terbaru katakan, itu The Story of Mandalika yang akan dirilis kapan Tris? Ya, perdana sih. Ini hanya perlu diketahui gitu kan, bahwa ini belum full beli. Belum full film, Ya, masih menjadi Masih, dummy apa istilahmu? ya istilahnya dummy. Dummy ya. Itu kapan ininya rilis perdananya Tris? Itu perdana pada ini tanggal 20 pas event Bau Nyale beli. 20 besok Ya, ya. 20 Oke. Februari. 20 Februari di event Bau Nyale. Bau Nyale. Yang diadakan di Novotel. Novotel Kute Mandalika ya. Jadi mungkin kalau buat teman-teman yang kebetulan ntar ada momen ingin menyaksikan event tersebut, nah filmnya Tris daminya ini akan diputar di sana. Ya. Di event Bau Nyali tersebut. Dan semoga itu bisa menjadi penyemangat juga ya Ya. buat rekan-rekan perfilman di NTB khususnya. Nah, yang terakhir Tris, closing. Apa harapanmu kira-kira bicara tentang dunia perfilman di NTB ini ke depannya itu? Ya, harapan saya tentu saja beli ya agar industri terutama industri film daerah ini bisa hidup beli. Dalam artian saya berharap betul bahwa ada seseorang atau teman-teman gitu, siapapun gitu yang membuka keran agar seperti tadi generasi yang mendatang itu enak gitu mau berkarya apa karena industrinya sudah hidup. Sekarang kita mau mengundang investor atau apa ya gimana mau yakin investornya gitu, belum ada contoh gitu beli. Ya. Ya saya berharap sih, makanya saya berharap biar industri perfilman daerah ini bisa hidup gitu. Dan ya ndak inilah saya kepingin ini seperti Makassar nanti ke depannya gitu. Oke. Karena barometer untuk daerah ya Makassar. Makassar ya. Yang lagi ini gitu. Bagus-bagusnya gitu industri perfilmannya gitu. Ya. Oke, berarti kalau jika saya boleh mengambil sebuah kesimpulan dari obrolan dengan Tris adalah apapun itu bidangnya, jika ada kemauan untuk maju, ada sebuah visi dan misi yang dibangun, visi dan misinya sama, saya yakin itu akan bisa dilakukan. Hanya saja tetap kita berpikir bahwa kemajuan bidang apapun di satu daerah butuh elemen-elemen pendukung lainnya benar. yang akhirnya Bisa membuat sendiri. bidang ini bisa menjadi lebih maju. Iya.
contoh satu hal adalah yang kalau boleh saya melihat sebagai satu contoh, jika berbicara tentang industri musik atau industri di bidang lain, seni dan sebagainya, di satu daerah itu akan maju ketika di situ ada satu institusi yang bisa menjadi satu wadah untuk mereka yang ingin belajar ke jenjang yang berikutnya ya, yang lebih serius. Itu bisa menjadi satu goals untuk kita bersama di sini. Harapannya adalah ada banyak muncul ruang-ruang yang bisa memfasilitasi ataupun menjadi ruang mereka untuk beraktivitas dalam hal konteksnya adalah ini ruang kreatif itu untuk dunia perfilman, dan juga bahwa butuhnya support dari pihak lain, siapapun gitu yang punya itikat untuk membantu agar dunia perfilman semakin maju. Oke, Tris, terima kasih banyak udah hadir di Om Hadipa, dan selamat untuk karya terbarunya yang tentunya setelah Dami akan ada semoga film The Real film dari The Story of Mandalika ini akan bisa terwujud, terrealisasi. Saya doakan, dan ini menjadi satu karya yang bisa mencerahkan untuk teman-teman. Itu harapan saya. Kita jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Sampai jumpa.